Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, siapa yang hari ini tidak masuk? Akmal. Akmal. Oke. Kenapa sih Akmal? Karena Pak. Oke. Sebelum kita belajar, minggu lalu kita sudah belajar tentang raja-raja di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, sekarang masih kita lanjutkan tentang kerajaan dan rajanya. Nah, untuk itu kita juga akan belajar tentang cahaya. Ya. Jadi zaman dulu cahaya digunakan untuk kode kepada hulu balangnya. Nah, sekarang kita akan belajar dua materi, yaitu tentang sifat-sifat cahaya dan kerajaan zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Ya. Nah, di depan kalian sudah ada peralatan yang akan kita kalian akan coba praktekkan. Ya, silakan, sudah ada 4 benda yang akan kita gunakan. Silakan maju. Silakan maju. Siapa yang Oke, cukup. Oke, sekarang dari Aisyah. Oke, ini ya cahayanya. Oke, cukup. Ya, berikutnya adalah Ayumi yang akan mempraktekkan sifat berikutnya. Berikutnya adalah Ayumi yang akan mempraktekkan sifat berikutnya. Praktekkan sama teman kalian 3 orang ke depan, ya. Nah, sekarang ternyata ada satu lagi yang belum diuji coba dipraktekkan sama temannya. Nah, siapa nih yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo, oke, kita boleh maju menunjukkan sama teman kalian 3 orang ke depan, ya. Nah, sekarang ternyata ada satu lagi yang belum diuji coba dipraktekkan sama temannya. Nah, siapa nih yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo, oke, kita boleh maju mencoba. Apa yang belum? Oke, terima kasih. Oke. Ya, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Ya, di antara cahaya berasal dari matahari, lampu, senter. Nah, itu semua disebut sumber cahaya. Nah, tadi sudah diperhatikan, tapi kita belum tahu nih apa ya yang Nah, sekarang kita lihat ke depan, nih sudah ada sifat-sifat cahaya. Siapa yang mau membaca? Oke, Nopal. Coba dibaca, Nopal. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat-sifat cahaya yang merambat lurus dapat kita lihat ketika ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruang melewati jendela. Oke, cukup. Makasih, Nopal. Siapa yang terakhir sebelum baca? Ya, saya. Cahaya dapat dibiarkan. Pembiasan atau refraksi adalah pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati 2 medium yang berbeda kerapatan optiknya. Oke, cukup. Ya, sekarang kita akan membuat laporan, ya.
Tadi kalian sudah mempraktekkan sifat-sifat cahaya, ya. Sekarang kita akan menulis laporannya. Nah, menulisnya ini sesuai dengan kelompoknya, ya. Jadi berkelompok. Ada kelompok. Sekarang adalah saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, siapa yang maju? Oh, satu. Nah, oke, selanjutnya kelompok keempat. Bacakan oleh Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menceritakan hasil diskusi. Nama kelompok 1. Raya, 2. Salva, 3. Rangga, 4. Alika. Nama percobaan dapat dibiaskan. Tujuan percobaan mengetahui pensil patah atau tidak. Alat dan bahan, pensil dan gelas yang berisi air. Langkah kerja, siapkan pensil, isi air ke dalam gelas, lalu masukkan pensil yang berisi air. Hasil pengamatan. Hasil pengamatan kita dapat kita pelajari, kita menjadi tahu sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bukan buat saya, ya. Yang lain juga seperti itu ya, semangat bacainnya ya. Oke, kita ke selanjutnya kelompok. Oke, sekarang Paham akan tanya kepada kalian tentang sifat-sifat cahaya, ya. Siapa yang bisa di depan kali? Sudah ada. Ya, pertanyaan pertama, mengapa pensil yang dimasukkan ke air terlihat patah? Karena dibiaskan ke dalam air. Ya, karena dibiaskan oleh air. Oke. Oke, Najwa, ini hadiah buat kamu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kerajaan. Belajar hari ini kita akan simpulkan yaitu bahwa cahaya mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama adalah sifat apa yang pertama? Cahaya dapat dibiaskan. Kemudian cahaya dapat menembus benda. Cahaya dapat dipantulkan. Oke. Satu. Semua sifat-sifat cahaya yang tadi kita sudah uji coba, sudah tulis hasilnya, itu semua bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke. Contohnya adalah
ketika malam hari kita membutuhkan senter untuk melihat jalan ke depan. Berikutnya yang kedua, mencari benda di kolam. Ya, kita menggunakan seperti apa? Cahaya dapat menembus benda ini. Oke, itulah beberapa sifat-sifat cahaya yang kita pelajari hari ini. Terima kasih semuanya. Kita akan mempelajari pelajaran berikutnya, yaitu bahasa Indonesia. Mempelajari tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, yang sama-sama kita tahu bahwa Indonesia zaman dahulunya adalah zaman kerajaan. Nah, kerajaan mana yang akan kita pelajari? Atau raja mana yang kita akan pelajari hari ini? Nah, kita akan mempelajari kerajaan Tarumanegara yang berada di Jawa Barat, yaitu Raja Purnawarman. Nah, silakan buka buku paket kalian, membuka tentang Raja Purnawarman. Silakan dibaca. Halaman 69. Sekarang setelah kalian membaca, sudah baca semua? Sudah. Oke. Sekarang untuk mengetahui, menguji bacaan kalian, Bapak sudah menyiapkan tugas hari ini, yaitu membuat mind map. Ya, bagaimana cara membuat mind map? Ada rumusnya, ada caranya. Nah, cara yang paling gampang adalah dengan mengingat rumusnya, yaitu 5W1H. Ya, 5W1H. Apa itu? W yang pertama adalah what, apa. Ya. Jadi dalam cerita itu apa yang diceritakan? Kalian tulis. Kemudian W yang kedua adalah where, di mana kejadian dalam cerita tersebut. Ya. Kemudian who atau siapa. Siapa yang ada di dalam cerita tersebut. Ya. Kemudian where, tahu kapan. Kapan terjadinya misalkan perang. Ya. Kapan misalkan raja dilahirkan. Ya. Kemudian W yang berikutnya why, mengapa. Mengapa terjadi perang, contohnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah H. H1 adalah how, bagaimana. Contohnya bagaimana terjadi perang antar kerajaan. Nah, seperti itu ya. Ada yang paham? Paham? Oke. Sekarang ini kita mulai. Saya akan membagikan kertas lembar kerjanya. Membuat mind map. Sudah. Oke, kita akan dengarkan hasil diskusi dengan membuat mind map. Kelompok siapa yang maju? Saya. Kelompok berapa, Nak? 4. Oke, silakan maju. Kelompok 4. Tepuk tangan dari kelompok 4. Yuk, silakan. Siapa Raja Purnawarman? When, kapan? 3.995 atau 424 Masehi.
Raja dalam negara Paraguay. Ekonomi yang maju. Tahu bagaimana tentang goyong atau goyong. Terima kasih Salva. Tepuk tangan buat Salva. Ya, berikutnya. Oke, berikutnya dari kelompok 6. Yuk, dengarkan yuk. Itu siapa? Raja Purnawarman membangun irigasi. Raja Tarumanegara 16 Maret 372 Masehi. Oke, tadi teman kalian sudah membacakan hasil diskusi. Dari hasil diskusi tadi, ada kelompok yang masih kurang dalam menulis mind map-nya atau membuat mind map-nya masih kurang ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya membuat mind map-nya sudah bisa lebih bagus, lebih menarik ya. Oke. Tuh. Ya, sekarang kita akan mengevaluasi hasil belajar hari ini ya. Yang tadi kita sudah belajar kerajaan, yaitu kerajaan Tarumanegara yang ada di Jawa Barat. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, maka ada tugas dari saya, yaitu mengerjakan atau membuat mind map di rumah untuk PR ya. Silakan cari salah satu pahlawan baik di internet maupun di buku paket, tulis mind map, buat semenarik mungkin, sebagus mungkin. Kalau perlu diberi warna, diberi hiasan supaya bagus dan kreatif. Oke ya, menarik. Oke, kita tutup pembelajaran ini. Silakan rapikan buku-buku kalian, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, mari sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Ilham, silakan Ilham. It's time